Bismillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali olehnya Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini melanjutkan kajian kita membaca kitab Syarhu Salasatil Usul. Pada pertemuan di kesempatan yang baik pagi ini kita membahas rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat. Di dalam kitab ini adalah safhah halaman 90. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-mu'alif atau pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyampaikan al-malaikatu alamun ghaibiyun. Malaikat itu ada malaikat. Mereka adalah keberadaannya pada alamun ghaibi. Mereka adalah alam yang golongan ghaib, alam yang tidak terindra oleh kita, oleh manusia maksudnya. Di manusia yang mengindra, mereka dinamakan alamun ghaibiyun. Makhlukuna, mereka adalah makhluk, dicipta. Di adanya mereka, para malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sejarah hidupnya atau sepanjang hidupnya mereka adalah abiduna lillahi ta'ala. Mereka abiduna lillahi ta'ala. Mereka adalah makhluk-makhluk yang abidun, makhluk-makhluk yang beribadah. Beribadahnya mereka lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita mengenal mereka. Di mereka yang pertama adalah alamun ghaibi. Mereka alam ghaibi. Tetap alam, tetap tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun mereka gaib. Mereka dicipta, makanya sebagai tanda adanya Allah sang penciptanya. Mereka makhluk yang taat beribadah menyembah Allah. Kemudian dalam kita mengimani mereka dan mengagungkan mereka hendaknya sesuai dengan kedudukannya. Kita tidak ingkar, namun juga iman kita kepada mereka tidak berlebihan, tidak hulu. Maka beliau jelaskan batasan berikutnya supaya kita nggak hulu kepada para malaikat. Beliau terangkan walaisa lahum min khasaisi ar-rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Syai'un ini isim ya, isim i'rabnya marfu, rofa. Kenapa syai'un marfu? Syai'un marfu sebagai ini isim laisa. Isim laisa. Di syai'un itu marfu sebagai isim laisa. Ini laisa kan saudaranya kana, merofakkan isimnya. Dia nakiroh, maka di sini wajib diakhirkan dan khobarnya adalah lahum sibuhul jumlah. Maka jika diringkas bunyinya adalah laisa lahum syai'un. Laisa lahum syai'un. Di mereka malaikat laisa lahum, mereka tidak mempunyai syai'un sedikit pun min dari khasaisir rububiyyati wal uluhiyah. Mereka para malaikat tidak memiliki sesuatu pun dari ciri-ciri khusus, karakteristik, keistimewaan, kekhususan dari sifat-sifat rububiyah, ketuhanan, wal uluhiyah, dan peribadahan, keberhaan disembah. Di para malaikat itu tidak punya sedikit pun kekhususan rububiyah, bermakna mereka sedikit pun tidak mencipta. Itu ya.
Mereka tidak memiliki alam semesta. Itu namanya khasaisu ar-rububiyah, itu mencipta, menguasai alam semesta. Nah, itu. Malaikat sedikit pun tidak punya kekhususan rububiyah, bermakna mereka seperti tidaklah mencipta sedikit pun, seberat biji dzarrah pun apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Juga mereka enggak punya sedikit pun kekhususan uluhiyah, tidak berhak disembah walaupun di ibadah yang sedikit, doa mereka enggak berhak dimintai doa. Walaupun sholat hanya sekali saja, mereka enggak berhak untuk diberikan niatan sholat sekali saja untuk malaikat. Kenapa? Emang mereka enggak punya sedikit pun kekhususan rububiyah maupun uluhiyah. Ya khawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahum, menciptakan mereka, malaikat. Allah menciptakan mereka min nur, dari nur, dari cahaya. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dalam Sahih Muslim misalnya. Wa manahahum al-inqiyada at-tamma li amrihi. Al-inqiyada, ya, wah ini al-inqiyada ya. Ini mestinya ini mestinya alif ya, al-inqiyada. Ini masdar al-inqiyad. Tasrifnya adalah dari inqada, yanqadu, inqiyad. Inqada, yanqadu, inqiyad. Kalau at-tam ini isim fa'il. At-tam isim fa'il dari tamma. Tamma yatimmu. Tamman, tamun. Di sini naat, menaati inqiyada maka nasab. Al-inqiyada at-tamma. Begitu. Allah subhanahu wa ta'ala manahahum, memberikan anugerah kepada mereka. Jadi anugerah ya ini ya. Memang anugerah, pemberian semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kami manaha. Bukan karena usahanya malaikat, bukan. Memang dari awal manaha. Dia ta'ala menganugerahi mereka. Berupa apa anugerah yang mereka terima atau pemberian dari Allah? Ya, pemberian yang sangat besar, yang sangat berharga, yang membuat mereka mulia. Apa itu anugerahnya? Manahahum al-inqiyadat tama li amrih, yaitu menganugerahi mereka al-inqiyada, kepatuhan. Ya, kepatuhan yang sempurna, patuh li amrih, terhadap perintah Allah. Itu Masya Allah ya wah. Itu sungguh suatu perkara yang patut dipuji. Kalau suatu makhluk, seorang itu dianugerahi oleh Allah patuh, sifat patuh kepada perintah Allah. Kita semuanya ingin ya kan, ingin bagaimana kita itu oleh Allah Ta'ala selalu diberi sifat patuh kepada perintahnya. Juga Allah Ta'ala selain memberi mereka sifat anugerah al-inqiyada atama li amrih, juga Allah menganugerahi mereka wal quwata ala tanfidih, dan juga menganugerahi mereka al-quwata, kekuatan. Ini al-quwata nasab ataf ke al-inqiyada. Al-quwata ini juga masdar ya. Ataf ke al-inqiyada juga masdar. Dan kekuatan. Jadi Allah menganugerahi mereka ketundukan kepada perintahnya dan kekuatan atas melaksanakannya. Masya Allah, kekuatan untuk melaksanakannya. Hal ini sebagaimana qalallahu ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 19-20. Di sana
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menerangkan kepada kita bahwasanya semua yang di langit, semua yang di bumi itu milik Allah. Terus waman indahu, dan yang di sisinya, ini maksudnya man di sini adalah malaikat ya. Yang di sisinya, ini man yang di sisinya, ini malaikat, maka di dalam terjemahan ditulis dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Ini malaikat ini menerjemahkan man ya. Menerjemahkan man yang memang asalnya umum, namun di sini maksudnya khusus, sebagaimana dalam tafsir diterangkan man di sini adalah para malaikat. Di para malaikat yang di sisinya la yastakbiruna an ibadatih. Nah ini masya Allah sifat yang penting ya. Jadi sebetulnya kita tuh sebenarnya bagaimana bisa juga ya pengen seperti mereka. Itu bersama kehebatan, bersama kebesaran, itu mereka la yastakbiruna an ibadati. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Jadi jangan sampai kebesaran, jabatan, ya kan, ketermukaan itu membuat punya rasa angkuh untuk menyembah Allah. Itu tidak akan bakal benar. Yang namanya manusia pasti dia al-fakir ilallah. Dia pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekarang dia digdaya hebat, tapi dia dari keberadaannya dan semua apa yang ada pada tubuhnya, dari anggota badan, panca indera, atau bagian dalam tubuhnya, dalam dada, dalam perut, itu semua ciptaan Allah dipersiapkan oleh Allah. Dia bisa bicara, itu pun anugerah Allah, sehingga dia semestinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun posisinya tidak boleh mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan semestinya wala yastahsirun, di dalam mereka tunduk patuh menyembah Allah juga wala yastahsirun, tidak pula merasa letih. Yusabbihuna laila wan nahar, sepanjang malam, sepanjang siang, yusabbihun, selalu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih. La yafturun, tiada hentinya. Ini masya Allah mengingatkan semua hamba ya, orang itu betapapun hebatnya, semestinya mereka tidak enggan atau tidak punya rasa angkuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi bisa istiqomah banyak mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Berikutnya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, para malaikat wahum adadun kasirun, mereka itu adalah bilangan yang banyak. Jadi mereka itu jumlahnya sangat banyak. La yuhsihim ilallahu ta'ala. Allahu mustasna ya kan, setelah ilah mustasna. Tetapi di sini tidak boleh dibaca nasab. Allah wajib dibaca Allahu, ilallahu, tidak boleh ilallaha. Kenapa ya khwah? Ya, karena di sini mustasnanya ya kan, sini kan mustasnanya kan manfi. Ya, sini manfi bukan isbat kan gitu. La yuhsihim ilallah ya kan. Nah, sini adalah manfi dan tidak disebutkan mustasna minhu. Sini kan la yuhsihim. Nah, sini sebelum ilah itu enggak ada fa'il. Enggak ada fa'il ya kan. Sehingga sini namanya enggak ada mustasna minhu, karenanya Allah di sini
di i'rab sesuai mauqi'nya, tempatnya di dalam kalimat, di dalam kalam, dalam jumlah, dan tempat dia adalah fa'il. Nah, fa'il maka dibaca Allahu. La yuhsihim illallahu ta'ala. Di para malaikat jumlahnya sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlahnya para malaikat itu, mereka itu, kecuali hanyalah yang mampu menghitung Allahu subhanahu wa ta'ala. Adapun diterap dalilnya yang menunjukkan bahwa mereka itu jumlah sangat banyak sekali. Ya, ini juga kabar gembira untuk semua kita, orang-orang yang baik, ya kan, orang-orang yang beriman, senang, ya kan, gembira. Yang mana Allah menyediakan untuk mereka pasukan-pasukan kebaikan yang jumlahnya sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Waqad sabata fi sahihaini, sungguh telah sabit, telah kokoh keberadaan riwayatnya di dalam Sahih Bukhari Muslim, ya, dua sahih itu Bukhari Muslim, min hadis, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, fi qissatil mi'raj, di dalam kisah mi'raj. Di dalam waktu mi'raj Nabi naik ke langit bersama Jibril, langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai suatu ketinggian di langit yang ketujuh, ya, di sana ketemu dengan yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim, ya, dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian setelah itu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rufi'alahu al-baitul ma'mur. Kemudian diperlihatkan kepada beliau al-baitul ma'mur, fis sama, di langit. Yang mana sahidnya yaitu yusolli fihi itu fi al-baitul ma'mur. Fi al-baitul ma'mur. Di al-baitul ma'mur itu kulayaumin, setiap hari, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Sab'una alfa, ini alfa dibaca nasof, ya kan, mansub dan mufrad. Kenapa? Karena dia tamyiz untuk sab'un, bilangan antara 11 sampai 99, termasuk sab'un 70 dipakai mufrad nasab. Sab'una alfa malakin. Nah, kalau malakin ini jer mufrad. Kenapa juga tamyiz? Karena dia tamyiz untuk alf itu kan ribuan, di ratusan, ribuan. Mi'ah, alaf itu tamyiznya adalah mufrad majrur, alfa malakin. Itu 70.000 malaikat kulayaumin, setiap hari, di dalam Baitul Ma'mur, yusolli, solat idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma'alaihim. Bila mereka itu solat ke situ, tujuannya solat, dan jika sudah rampung solat, keluar dari situ, tidak kembali ke situ lagi sampai nanti akhir keberadaan mereka. Itu setiap hari berarti berapa jumlah malaikat? Tidak ada yang bisa menghitung selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya, sebagaimana ini terjemahannya, ya. Ini kisah di dalam Mi'raj. Rasul Mi'raj bersama Jibril naik ke langit. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya itu muqaddimah, ya. Muqaddimah untuk kita mengerti gambaran tentang malaikat. Wal imanu bil malaikati, beriman kepada malaikat. Nah, ini mesti satu kesatuan, ya, bukan al-iman mubtada bil malaikat khobar, ini keliru.
tapi ini satu kesatuan. Wal imanu bil malaikah, namanya al-iman itu bi gitu. Beriman kepada malaikat, ini mubtada. Mana khabarnya? Jumlah fi'liyah yatadammanu arba'ata umur. Ini khabarnya. Di iman kepada malaikat adalah yatadammanu mengandung 4 perkara. Ya, mengandung 4 perkara. Al-awwalu, perkara yang pertama, al-imanu biwujudihim. Yang pertama adalah mengimani wujud mereka. Di al-imanu bi itu, mengimani wujud mereka. Di yang pertama ini kewajiban manusia di dalam beriman kepada malaikat yaitu mempercayai adanya mereka. Mempercayai bahwa malaikat itu benar adanya, pasti adanya. Ya, al-iman biwujudihim. As-sani yang kedua ikhwah, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi. Ya, al-iman bi. Mana binya ini? Jadi kan tadi al-iman bil malaikah. Al-iman bi wujudihim. Nah, al-iman bi. Nah, untuk yang asani yang kedua ini al-iman bi. Bi-nya yang mana ini? Bi yang mana? Al-iman biman. Nah, itu kan. Ini al-iman bismihi gitu ya. Al-iman bismihi. Di terhadap malaikat di antara mereka yang alimna ismahu, yang kita mengetahui namanya, al-imanu bismihi, kewajibannya adalah beriman kepada namanya. Nah, itu tidak sekedar wujudnya. Dia yang tahu namanya, selain kita berkewajiban mengimani wujud, juga berkewajiban mengimani namanya. Nah, di antara nama yang kita mengetahui ka Jibril, seperti ada Jibril, kita mengimani wujud malaikat. Dan yang kedua, tahu namanya seperti Jibril, mengimani Jibril. Nah, tadi yang 70.000 di Baitul Ma'mur itu siapa namanya kita nggak tahu. Nah, karena nggak tahu bagaimana? Kalau nggak tahu ya kita waman lam na'lam ismahu, dan terhadap para malaikat-malaikat yang pasti adanya, benar adanya. Lam na'lam ismahu, yang kita tidak mengetahui namanya. Bagaimana ini cara berimannya? Ya nu'minu bihim, kita tetap beriman kepada mereka, beriman kepada wujudnya mereka, ijmalan, tanpa nama. Secara ijmal, secara global, seperti misalnya tiap hari di Baitul Ma'mur ada 70.000 malaikat sholat. Terus bergantian tiap hari, kalau udah masuk tidak kembali lagi. Itu secara global, demikian tanpa nama. Ini kewajiban yang kedua di dalam kita mengimani para malaikat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya as-salis, yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim. Kita mengimani dengan sifat-sifat mereka sejauh sifat yang kita mengetahuinya. Ya gitu. Kita mengimani dengan ma min sifati, mengimani sifat-sifat mereka yang kita mengetahuinya. Misalnya kasifati Jibril, itu sifatnya Jibril. Jadi untuk Jibril ini kita mengimani wujudnya, mengimani namanya Jibril dan sifatnya Jibril. Misalnya apa? Sifat Jibril, faqad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh telah akhbara, menghabarkan, annahu, bahwa diri beliau sallallahu alaihi wasallam, ra'ahu, pernah melihat Jibril, ala sifatihi allati khuliqa alaiha, pada posisi sifat Jibril yang sesungguhnya, ketika tidak menjelma misalnya begitu. Dan ketika Nabi melihat Jibril pada sifat sesungguhnya itu, beliau melihatnya walahu situmi'ati janahin,
Jibril lahu, untuk Jibril lahu niha, lahu kembali ke Jibril. Jibril memiliki situmi'ah 600 janahin, 600 sayap. Qad saddal ufuqa, sadda ini fiil, ya kan? Fa'ilnya huwa, kembali ke janah. Jadi tiap-tiap janah dari 600 sayap itu memenuhi ufuk. Memenuhi ufuk. Ini nomor 1 ini dan di catatannya ada di bawah keterangan hadis ya, terjemahannya tentang hal ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga tentang sifatnya Jibril atau sifatnya malaikat ya, secara umum juga dari Jibril. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan berikutnya sifatnya Jibril, ikhwah. Waqad yatahawwalu al-malaku bi amrillahi ta'ala ila hayati rajulin. Malaikat qad yatahawwal, terkadang berubah wujud. Ya, terkadang malaikat itu mereka bisa berubah wujud. Bi amrillah. Nah, tapi berubahnya tentu saja dengan bi amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berubah wujud, ila, berubah kepada hayati rajulin, bentuk orang ya, bentuk orang. Misalnya kama hasola li Jibril, sebagaimana yang pernah terjadi terhadap malaikat Jibril. Hina arsalahu ta'ala ila Maryam, ketika Allah mengutus Jibril kepada Maryam. Fatamassala laha basyaron sawiyah, maka tamassala ini fi'il maudhi ya, tamassala fi'il maudhi, fa'ilnya huwa yaitu Jibril. Maka Jibril menjilma basyaron sawiyah, manusia sempurna, menjilma terhadap Maryam, basyaron sawiyah, seorang manusia yang sempurna. Ya, juga Jibril ini menjelma lagi di waktu yang lain. Wahina ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa jalisun fi ashabih, ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Ja'ahu, Jibril mendatangi Nabi. Bisifatin, dengan bentuk. Jibril itu la yura alaihi asarus safar, dalam bentuk tidak nampak pada diri Jibril asarus safar, tanda-tanda bekas bepergian. Enggak nampak rambutnya kusut, pakaiannya kotor kusut, enggak kelihatan. Wala ya'rifuhu minna wala ya'rifuhu ahadun minas sahabah. Namun demikian ini bukan orang dekat, seorang pun dari para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Nah gitu, ini siapa yang datang, kita nggak ada yang kenal, tetapi kok nggak ada nampak bekas tanda bepergian dari jauh. Dia datang langsung jalasa, langsung duduk, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, beliau menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wa wadu'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan menyandarkan dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Wa sa'alan nabiyya, langsung, dan dia kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil Islam wal iman wal ihsan was sa'ah wa amaratiha, tentang Islam, iman, ihsan, dan sa'ah, juga amaratiha, tanda-tanda kiamat. Fa'ajabahun nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Lalu fantalaqa, dia pergi. Setelah pergi, summa qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, setelah pergi maka Nabi berkata kepada para sahabat, bertanya siapa itu? Mereka menjawab walau a'lam. Nabi menjelaskan, hada Jibril, itu tadi adalah Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan
kepada kalian agama kalian. Hadis rawahu Muslim. Juga tentang penjelmaan malaikat kepada manusia, wa kadzalika, demikian juga al malaikah, para malaikat alladzina arsalahumullahu ta'ala ila Ibrahim, para malaikat yang Allah utus kepada Nabi Ibrahim wal Lut dan Nabi Lut waktu itu di dunia. Kanu fi surati rajul, mereka para malaikat juga dalam bentuk menjelma rijal, menjelma orang, yaitu ikhwah. Ini tadi kisah tentang Mi'raj ya, Nabi diperkan Baitul Ma'mur. Itu ikhwah kewajiban iman kepada malaikat yang ketiga. Yang keempat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, al-rabi, kewajiban yang keempat yang terakhir, al-imanu bima alimna min a'malihim. Mengimani dengan amal-amal mereka. Amal pekerjaan mereka yang kita mengetahuinya. Allati yaqumuna biha bi amrillah, yang mana mereka terus mengerjakannya sesuai atau dengan perintah Allah Ta'ala. Apa itu amal-amalan mereka yang untuk mengerjakan? Katasbihihi, mereka sepanjang siang, sepanjang malam bertasbih, mensucikan Allah ya. Mensucikan Allah, tidak ada tandingan bagi Allah. Tidak membutuhkan serikat modal, investasi, serikat tenaga, enggak dibutuhkan oleh Allah. Jadi para itu malaikat bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Juga misalnya lagi amal perbuatan para malaikat adalah at-ta'abbud lahu. Mereka beribadah kepada Allah lailan wa naharan, siang dan malam, biduni malalin wala futurin, tanpa jemu dan tanpa henti. Tanpa jemu dan tanpa henti, Masya Allah. Jadi memang semestinya demikian. Sesungguhnya orang itu di dalam bertasbih, dalam beribadah kepada Allah itu adalah dalam kenikmatan, ya kan, dalam kebahagiaan ya. Itu kenikmatan, itu surga dunia ya. Surga dunia, orang bisa beribadah kepada Allah semestinya bisa istiqomah dengan tanpa jemu ya, tanpa letih ya, tanpa henti. Itu secara umum amal-amal perbuatan para malaikat kita beriman kepadanya. Waqad yakunu li ba'dihim a'malun khassah, dan sebagian mereka ada tambahan lagi tugas-tugas atau amal-amal perbuatan secara khusus. Contoh, misalnya Jibrila al-amini, yang dipercaya, yang diberi amanah yang paling hebat, paling besar, paling berharga. Amanah ala wahyillahi ta'ala, amanah menyampaikan wahyunya Allah. Yursiluhu ila al-anbiya'i wa rusul, Allah Ta'ala yursiluhu, mengutus Jibril, bihi, membawa wahyunya kepada para nabi-nabi dan rasul. Wa mislu Mikaila, dan juga seperti malaikat yang punya amal perbuatan yang khusus itu malaikat Mikail. Apa amal khususnya? Al-muwakkali bil qatar, dia diberi tugas sebagai wakil urusan qatar ya. Diserai tugas urusan qatar. Apa itu? Ai bil matari wan nabat, menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini kemuliaan Mikail, dia sangat mulia sekali. Tugasnya adalah menurunkan hujan, menumbuh tumbuh-tumbuhan. Wa mislu Israfil, juga Israfil al-muwakkali bin nafkhi fis-sur, yang diberi amanah urusan meniup sangkakala, meniup trompet, inda qiyamis sa'ah, ketika tegaknya hari kiamat,
wa ba'sil khalqi, dan ketika menghidupkan manusia lagi. Ba'si itu ihya, menghidupkan, ihya, menghidupkan manusia kembali. Nah, ini 3 yang pertama ini disebut pertama kali. Ketiga-tiganya ini tugasnya sama. Jibril, Mikail, Israfil, ini ketiganya sama. Sama-sama apa? Sama-sama tugasnya itu menghidupkan. Maka sesudahnya malakul maut, mematikan. Kalau yang nomor 4 ini malakul maut, tugasnya mematikan. Kalau 3 yang pertama ini Israfil, Mikail, Jibril menghidupkan. Israfil menghidupkan ketika hari kiamat ba'sil khalqi, ketika meniup trompet sangkakala yang kedua. Dia menghidupkan semua manusia. Mikail juga menghidupkan. Karena apa? Dia al-muwakkali bil qatar. Dia urusan qatar, urusan hujan. Nah, dengan hujan kan semuanya tumbuh. Dengan hujan semuanya tumbuh. Rumput-rumput tumbuh. Rumput tumbuh, maka akhirnya hewan-hewan ternak ikut tumbuh. Burung-burung, ayam ikut tumbuh. Nah, manusia juga ikut tumbuh mendapatkan rezeki, ya, rezeki yang mereka makan. Ini Mikail menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Dia namanya pemberi, dia adalah pemuakal urusan rezeki, ya kan itu. Ini makanya malaikat Mikail termasuk muqarrab, ya kan, muqarrab, dekat posisi sisi Allah, karena dia memang tugasnya sangat mulia. Tugasnya itu menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Lebih mulia lagi setelah Israfil dan Mikail, Jibril. Jibril juga tugasnya menghidupkan. Menghidupkannya bukan hanya manusia, menghidupkannya bukan tumbuh-tumbuhan, tapi menghidupkan inti semuanya itu. Apa Jibril? Menghidupkan hati. Bahwa Jibril menghidupkan hati, ya kan? Di mana Jibril adalah al-amin yang dipercaya tentang urusan wahyu. Nah, dengan wahyu itulah Jibril mulia, karena tugasnya memberikan wahyu ini, maka dengannya Jibril menghidupkan hati. Hati manusia menjadi hidup. Sehingga hati manusia hidup itu, hidupnya hati manusia karena menerima wahyu, hatinya hidup, hidupnya hati bisa berkarya. Jadi hati manusia dengan wahyu dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril itu, manusia hatinya hidup sehingga hatinya berkarya, bekerja. Apa kerjanya hati? Punya rasa takut kepada Allah, punya rasa penuh harap kepada Allah, punya rasa cinta kepada Allah, dan apa yang mendatangkan ridhonya Allah itu hatinya hidup. Orang kalau hatinya mati, ya, orang nggak kenal wahyunya Allah Ta'ala, dengar suara azan pun dia nggak suka dengan suara azan. Malah dibilang akan mengganggu. Nah, itu karena walaupun dia badannya hidup tapi hatinya mati. Nah, itu solusinya bagaimana didoakan dia mendapatkan panggilan iman, menerima wahyu Allah yang akan membuat hatinya hidup, sehingga dia kalau hatinya hidup punya rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, dan mencintai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwah, yang keempat malakul maut. Wa mislu malakil mauti al-muwakkali biqabdil arwahi indal maut. Jadi malakul maut yang diserai urusan menggenggam para ruh, ya kan, menggenggam menggenggam ruh ketika dia mati. Matinya manusia. Mati ini artinya berpisah antara ruh dengan jasad. Ya, Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya mislu malikin. Ini salah ini. Mislu malikin al-muwakkali binar. Seperti malaikat Malik yang diserai urusan neraka. Wa huwa khazinun nar, dan dia adalah penjaga neraka. Sangat kuat, ya.
Wa mislu al malaikati al muwakkalina bil ajinnati. Dan juga ada para malaikat yang punya tugas-tugas khusus, seperti dia atau mereka diserai urusan al-ajinnah. Al-ajinnah itu jamak janin. Janin-janin fil arham yang ada di rahim. Idza tamma lil insani arba'atu ashhur fi batni ummih, bila manusia sudah sempurna bila manusia sudah sempurna arba'atu ashur sempurna 4 bulan di perut ibunya. Nah, dia di dalam perut ibunya dari awal penciptaan ketika usia dalam kandungan itu 4 bulan. Nah, ini malaikat beliau terangkan ba'asallahu ilaihi malakan. Allah mengutus kepadanya malaikat. Wa amarahu bikatbi rizkihi, dan Allah memerintahkan kepada itu menulis rezekinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyun am sa'idun, ya. Dan juga sengsara ataupun bahagianya. Juga contoh lagi malaikat yang punya amal-amal yang khusus. Wa mislu al malaikati al muwakkalina bi khifdi a'mali bani Adam, seperti para malaikat yang diserai tugas menjaga amal. Khifdi a'mal, namanya idhofah. Ini mudhof, ini mudhof ilaih. Khifdi a'mali. A'mali bani, ini juga idhofah. Amal-amal miliknya bani. Bani Adam, ini juga idhofah. Bani mudhof, Adam mudhofun ilaih. Makanya bani ini dibuang nunnya, banina. Jamak mudzakkar salimul haq, ya kan, banina jadi bani karena mudhof, bani Adam. Juga selain menulis wa kitabatiha likulli syahsin, dan juga malaikat yang menulis amal-amal tiap-tiap orang malakani. Likulli syahsin malakani, tiap-tiap orang 2 malaikat. Ahaduhuma anil yamin wasani anil yishima, yang satu malaikat dari sebelah kanan, yang kedua dari sebelah kiri. Ya, yang terakhir ikhwah, di antara yang beliau sebutkan contoh para malaikat yang punya amal yang khusus. Wa mislul malaikati al muwakkalina bisuali, seperti para malaikat yang diserai urusan soal, pertanyaan, idza wudi'a fi qabrihi, bila seorang itu telah diletakkan di kuburannya, ditinggalkan oleh para penguburnya. Ya'tihi malakani, ada 2 malaikat yang mendatangi si mayit. Yas'alanihi, kedua malaikat itu menanyai si mayit an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi, tentang dirinya, tentang Rabbnya, tentang nabinya. Ini apa yang kita bahas tentang al-iman bil malaikat bagian yang pertama. Yang kedua dilanjutkan di pertemuan yang akan datang lagi insyaallah taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.